Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 6 ayat yang ke-1 sampai 9. Roma 6 ayat 1 sampai 9. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus, telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Roma 6 ayat 5-6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Judul renungan kita hari ini adalah, Agar Kita Hidup Bagi Kristus. Ditulis oleh Missy Butler. Sahabat suara kasih, kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita juga. Kematian Kristus di kayu salib adalah kematian kita juga. Anehnya, banyak orang tidak mengaitkan diri mereka dengan kisah Paskah, tapi sesungguhnya hal itu harus kita lakukan secara pengalaman, untuk mengetahui realitas kehidupan kebangkitan. Kita semua telah dipersatukan dengan Dia, dalam kematian maupun dalam kehidupan. Makna sesungguhnya dari Paskah sebenarnya adalah, kematian telah dikalahkan, dan kehidupan telah dianugerahkan kepada semua orang percaya. Percaya terhadap apa? Percaya bahwa diri kita yang lama telah disalibkan bersama-sama dengan Dia,
sehingga tubuh dosa disingkirkan, dan kita tidak boleh lagi menjadi budak dosa. Karena kita telah dibebaskan dari dosa, jika kita mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Itulah yang dimaksud dengan proses rekonsiliasi. Kata rekonsiliasi artinya mengadakan penyesuaian. Ini adalah proses menyatukan dua hal berbeda, sehingga mereka dapat setuju dan menjadi satu. Penebusan Kristus membawa arti yang sama. Ibu saya adalah seorang pemegang buku yang sangat baik. Toko tempatnya bekerja selama bertahun-tahun diberkati dengan pekerjaannya. Melalui dia, saya belajar banyak tentang dunia pembukuan. Saya belajar pentingnya bagaimana buku besar harus selaras dengan pendapatan total dan jumlah laba serta total pengeluaran. Jika kedua angka itu tidak seimbang, maka rekonsiliasi harus dilakukan dengan menambahkan angka dari buku satu ke buku lain untuk menghasilkan keselarasan. Dengan cara yang sama, Tuhan menyeimbangkan pembukuan pada rekening kita, karena kita telah menempatkan diri kita ke dalam hutang dosa. Sahabat suara kasih, Paskah melambangkan penebusan yang indah, dan harga tinggi yang harus dibayar, agar kita hidup bagi Kristus. Marilah kita renungkan. Tetapi ada juga perhitungan harian yang harus dilakukan, seperti masuk ke dalam buku besar iman kita. Kesepakatan bahwa Kristus telah sekali untuk selamanya membayar harga, dan nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba selamanya. Seperti tertulis dalam Roma 6 ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami,
yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.